Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam mempelajari materi matematika. Yang kali ini kita sampai pada pokok bahasan fungsi eksponen tentang pangkat pecahan. Sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang akan kita lakukan bersama mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan alat tulis kalian, duduk yang manis, jangan tidur. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai kegiatan pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita telah mempelajari 8 pangkat 2 itu sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. Nanti jangan nanya, Pak, duanya kemana? Tahu sudah ya. Kita juga sudah mempelajari bahwa 8 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kita juga telah mempelajari bahwa 8 pangkat min 1 itu adalah sama dengan 1/8. Kalau masih ada di antara kalian 8 ini yang masih jadi tanda tanya, ya itu berarti kalian wajib untuk mempelajari kembali, lihat pada video sebelumnya. Nah sekarang ini, kalau 8 pangkat 1/3 ini akan kita pelajari, yaitu tentang pangkat pecahan. Kita tahu bahwa 1/3 itu kan pecahan ya. 1 namanya pembilang, 3 namanya penyebut. Jangan khawatir, dari zaman saya sekolah namanya nggak berubah, pembilang dan penyebut. Nah 8 1/3 ini bisa dikatakan sebagai bilangan berpangkat pecahan. Nah bagaimana dengan bilangan berpangkat pecahan? Apakah semua aturan yang sudah kita pelajari sebelumnya itu berlaku di pangkat pecahan? Nah, sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat bulat positif juga berlaku pada bilangan berpangkat pecahan. Nah jadi gak usah repot-repot lagi, ilmunya kan itu saja. Baiklah, mari kita gali lebih dalam. Ada A pangkat 1/2 dikali A pangkat 2/3. Kita tahu di sini kita bisa melihat dengan seksama bahwa basisnya sama, yaitu A. Kalau basis sama, maka pangkat bisa dioperasikan tergantung operatornya apa. Kalau perkalian, maka pangkatnya dijumlah. Nah kan sudah, nah ini ilmunya eksponen. Selanjutnya adalah aljabar. Can you? Nah ini pertanyaannya. Kalau dalam bahasa yang lebih halus lagi, would you? Maukah Anda menghitung itu? Bukan nggak bisa, maukah dulu. Nah, karena salah satu hambatan siswa merasa susah matematika itu karena maukah kamu itu nggak bisa menjawab. Nggak bisa. Kalau nanti mau Pak, ya sudah loh kan gitu. Tapi kalau nggak mau Pak, kan nanti malah dimarahi, ya itu repot. Itu pertanyaan si malakama. Would you? Maukah nak kau menghitung itu? Nanti jawabannya kan nggak nyambung. Aduh Pak, saya mau bantu Bapak di ladang loh. Wong maukah ngitung ini kok jawabnya Bapak di ladang? Mau bantu Bapak di ladang lo kan nggak nyambung nak. Kan jawabannya tinggal mau apa tidak. Kalau nggak mau yuk baru mohon maaf Pak, bukannya saya nggak mau lah kan foto aja. Ya wis nggak apa-apa. Nah kita gunakan aja metode sapu jagatnya, kalikan silang. Maka 1/3 ya 3, 2 kali 2 ya 4, dibagi 2 kali 3 6, kan gitu aja. Gini ya. Iya, nah yang masalah itu kalau ada yang kurang, apalagi kalau tangannya cantengan itu yang ditelunjuk, jadi nggak bisa megang pulpen.
Waduh, kasihan itu ya. Maka sama dengan A pangkat 7/6. Beres ya, gampang lah. Nah sekarang yang nomor B, bagaimana kalau dibagi? A pangkat 5/6 dibagi A pangkat 2/3. Basis dicek dulu, oh sama. Kalau sama berarti SOP pada bilangan berpangkat bulat positif, yaitu kalau pangkatnya kalau bilangan berpangkat dengan basis sama dibagi, maka pangkatnya dikurang. Nah kan beres. Boleh saya tuker Pak, yang bawah dulu, kasihan. Boleh. Salah. Kasihan. Nah ya, SOP-nya atas dulu ya, atas dulu. Nah sekarang ini dikurang ini berapa? Ini Pak 3, 6 kurang 3, 3/3. Yo masuk begitu. Nah samakan dulu penyebutnya atau kali silang pakai SOP sapu jagat seperti nomor A ya. 15 5 kali 3 15 dikurang 2 kali 6 12 dibagi 6 kali 3 18. Kan gini aja. Lanjut, kurangkan 15 kurang 12 ya 3/18 nya tetap. Disederhanakan lagi jadi A pangkat 1/6. Ya sudah, nak selesai. Yang nomor 3, bagaimana kalau bilangan berpangkat pecahan dipangkatkan? Maka pangkatnya dikalikan. A pangkat 2/3 kali 6 sama dengan A pangkat 12/3. Ya kalikan aja, sama dengan A pangkat 4. Yuk gampang gitu loh. Nah apa yang susah ya? Nah sekarang bagaimana kalau basisnya bilangan? Berapakah 8 pangkat 1/3? Yuk gampang. 1/3 nya standby, 8 kita wujudkan menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3. Nggak ada yang lain. Kalau ada yang lain insya Allah salah. Yang punya nilai lain itu 16 sama dengan 2 pangkat 4 atau 4 pangkat 2. Tapi kalau 8 nggak punya, nak. The one and the only. Nah ini satu-satunya. Nah pangkat dipangkatkan ya dikali. Cara ngalikannya kan sudah ada di C. Berarti 3 kali 1 ya 3. 3/3 ya 1. 2 pangkat 1 ya 2. Nah sekarang kita tingkatkan, apakah ada hubungan antara pangkat pecahan dan bilangan akar? Yes, ada. Nah akar pangkat N dari A pangkat M. Saya ulang cara bacanya. Akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M yang di dalam itu ditulis dulu, baru per N. Nggak usah nanya, Pak kok gak dikurang toh? Saya kasihan Pak dikurang aja yo. Iya karepmu nak. wes bukan gimana cara ngitungnya, enggak. Kenapa Pak kok dibagi? Oh ya repot. Nah ini kondisinya ini hanya syarat saja bahwa N itu harus 2, lebih dari 2 baru ditulis maksudnya. Dan akar pangkat N dari A itu tidak boleh 0. Contoh, akar pangkat 3 dari 27. Nah ingat ini akar pangkat 3, 27 nya ini kan pangkat 1, maka menjadi 27 pangkat 1/3. Oh ya gampang. Nah 27 kita ganti dengan pangkat eksponen menjadi 3 pangkat 3. Nah sudah, pangkat dipangkatkan ya dikali 3 kali 1/3. 3 kali 1/3 ya sama dengan 1. 3 pangkat 1 ya 3. Kan beres ya. 3/3 itu 1. Apa yang susah? Nah bagaimana kalau akar dikali akar? Ya gampang. Yang pertama, akar pangkat 2 dari A itu pangkatnya berapa sih? A ini 1, akar ini kan nggak ada,
Iya Pak, nggak ada ini. Kalau nggak ada itu berarti ada pangkat 2 tapi tidak ditulis. Jadi akar kuadrat dari A itu sama dengan A pangkat setengah. Nah yang ini ya pasti 1/3. Kalau dikalikan ya dijumlah. 1/2 ditambah 1/3 ya kali silang saja. 3+/2 ditambah 6 kan gini ya. Nah setelah ini ya jumlah aja, masuk 3 tambah 2 gak bisa ngitung nak. Hasilnya 5/6. Nah sekarang ini bentuk pecahan ini kita kembalikan ke akar, karena di soalnya itu nggak ada kata-kata bala menjadi pecahan, menjadi pangkat pecahan, nggak ada. Kalau tidak ada berarti kembalikan dari akar ke akar. Kalau kata manusia dari tanah kembali ke tanah. Ada yang protes, anu ya Pak, kemarin ada yang itu nelayan itu mati ya dibuang di laut kan nggak di tanah. Lu mana tahu, kan di dasar laut itu ada tanahnya ya. Kalau mayatnya sampai di bawah kan juga kembali ke tanah. Iya Pak, tapi nempel tok iya serapopo loh nak. Masuk ada yang ngintip sampai ke dasar laut lihat jenazahnya, apa gak ada kerjaan yang lain lah ya, mendingan belajar MTK saja gitu ya. Nah kita kembalikan ke akar, jadi per 6 nya itu keluar akar pangkat 6 dari A pangkat 5. Bagaimana kalau akarnya 22? Gampang. Yang pertama kita lakukan, yang dekat variabel itu kan akar kuadrat. Nah maka karena A nya ini 1, maka jadilah A pangkat 1/2. Oke, beres. Nah sekarang pangkat yang berikutnya. Nah karena di sini tidak ada akar macam-macam, tidak ada kuadrat maksud saya ya, maka ini kan 3, ini 3, maka akar A ini dianggap pangkat 1. Hasilnya adalah nah begini. Kasar bingung. Jadi kalau ini pangkat 2 ya 1/2, ini 3 ya 1/3. Wes gitu aja nak. Nanti macam-macam aja alasannya. Oh bapak nggak bisa menjelaskan ini kan repot. Memang untuk nyalahkan ini gampang. Gak apa-apa nak. Memang namanya pengajar itu tempat apa ya, tempat sasaran alasan macam-macam. Saya belum bisa ya Pak, saya nggak sempat Pak, kemarin saya ngukur jalan Pak pakai meteran nak. Enggak Pak, pakai motor. Walah itu nggak ngukur jalan, itu jalan-jalan sore. Ya biasa ya anak muda itu kalau nggak jalan-jalan sore, alasannya mana Pak, mau melihat matahari tenggelam. Walah ini sembarang lah. Nah kembali ke sini, pangkat dipangkatkan yo dikali 1/2 kali 1/3 yo 1/6, kan gini aja. Wis kembalikan lagi, jadi 6 nya keluar, akar pangkat 6 dari A pangkat 1, pangkat 1 tidak ditulis. Nah jadi ini ringkasannya. Kalau akarnya banyak kita gunakan yang baris 3 ini, akar pangkat M dari akar M pangkat A, akar pangkat N dari akar pangkat M dari A, maka hasilnya adalah akar pangkat MN dari A. Nah silakan diamankan. Kalau nggak diamankan lupa lagi nak. Kalau lupa itu seperti sakit gusi, sakitnya nggak parah tapi menyakiti hati, menyakiti hati. Kita ke contoh 3. Wow ini berapakah akar pangkat 4 dari 2/3 pangkat negatif 8? Gampang, basisnya tulis dulu 2/3. Baru sekarang yang di dalam pangkat min 4 di luar, yang di dalam min 8 di luar 4, ya tinggal min 8/4. Ya sudah, tinggal kita bagi berapa? Negatif 2.
kita ingat kembali pada materi bilangan bulat negatif. Kalau negatifnya ke dalam, masuk melebur, maka yang terjadi adalah pertukaran posisi dari 3 di bawah naik ke atas, 2 yang di atas turun ke bawah. Itu ya, itu cara cepatnya nak. Pokoknya kalau ini masuk, ini dipangkatkan negatif, posisinya kita tukar, sehingga jadilah 3/2 pangkat 2, hasilnya 9/4. Yo, apa yang susah? Nggak ada nak, selama pokoknya sehat, pikirannya sehat, tangannya nggak sakit, pulpennya ada tintanya, beres. Contoh keempat, mudah-mudahan sampai di contoh ini semua masih dalam keadaan sehat, tangannya nggak ada yang sakit, ya, pikirannya masih tetap bisa konsentrasi. Ubahlah 3 kali akar pangkat 4 dari X kuadrat dikali akar kuadrat dari Y pangkat 3. Wis tolong, pokoknya gampang lah. Yang pertama 3, karena pangkat 1 ya sudah, kita tulis 3. Berikutnya X pangkat dalam dulu baru luar, 2/4. Y juga sama, ini 3 di luar 2, 3/2. Apakah sudah selesai? Ya belum. 2/4 ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2. Apakah sudah selesai? Iya, karena ini masing-masing sudah berbeda. Yang depan ini 3 pangkat 1 basis 3, yang tengah ini basis X, yang terakhir basis Y, jadi nggak sama nak, jadi nggak bisa diapa-apain. Kita ke contoh nomor 5. Ubahlah A pangkat min 2/3 ke bentuk akar. Ini gabungan dari pangkat negatif dengan pangkat pecahan. Jawab atau penyelesaian. Yang pertama, A pangkat negatif. Nah, negatif ini kita ikutkan ke A. Maka menjadi A pangkat negatif 1. Loh, kan nggak mungkin nak nulis A pangkat negatif. Ya, ada bilangannya. Berapa bilangannya? Saya 1. Boleh yang lain Pak? Ya boleh. Mau pasti ya, pertanyaannya aneh-aneh. Nah, karena negatif 1-nya ditaruh di dalam, maka yang di luar 2/3 jadi positif. Kita tahu bahwa A pangkat negatif 1 itu adalah 1/A. Nah, maka bentuk akarnya adalah akar pangkat 3 dari 1/A kuadrat. Wih, contoh 6 ini hebat ini. Biasanya tuh contoh 5 saja sudah selesai. Contoh ke-6, hitunglah 32 akar setengah dikali 8 akar 1/6. Oh, gampang nak, kita gunakan SOP-nya saja. 32 kita wujudkan menjadi bilangan eksponen. Ya nggak ada yang lain nak selain 2/5, nggak ada yang lain. Kalian sudah pasti tahu ini, nggak usah lagi bertanya-tanya dari mana Pak 32 itu 2 pangkat 5. Ya wis, pakai jarimu nak, 1 jari itu 2. Hitung aja nanti sampai jari ke-5 itu kan 32. 8 itu juga satu-satunya 2 pangkat 3. Nah lanjut, pangkat dipangkatkan, pangkat dikali 3 kali 1/6. 5 kali 1/2 ya 5/2. 3 kali 1/6 ya 3/6. Oh kok repot. Kalau dikali berarti di jumlah. Boleh kah Pak? Ya boleh nak. Benar, ini boleh dikali. Alasannya apa? Bilangannya mempunyai basis sama, yaitu 2. Oke, jadi kalau basis sama, lanjut tambahkan
3/6 itu kita bagi 3, hasilnya 1/2. Kita jumlahkan berapa? 6/2. 6/2 kita sederhanakan 3. Berapa 2 pangkat 3? 8. Ya wes selesai nak. Ya. Jadi pokoknya materi bilangan eksponen itu memang sangat-sangat enjoyable, sangat menarik nak. Jadi saya kadang-kala bingung kenapa ada siswa yang ogah-ogahan belajar pangkat ini, padahal ini sangat penting akan dijumpai di mata pelajaran yang lain. Ya, tapi ya itu adalah hak siswa. Tapi ya mudah-mudahan mau, ya walaupun sambil kalau jalan itu sambil lari terbirit-birit gak apa-apa. Yang penting terus bergerak. Kita sekarang sampai pada bagian soal pendalaman materi. Soal ini ditujukan kepada siswa untuk mengetahui sampai di mana materi yang telah dipelajari pada pertemuan kali ini, sampai seberapa banyak yang sudah dikuasai. Ya, saya doakan soal ini nanti tidak membebani siswa, karena matematika tanpa soal itu ibarat hidup seorang diri nak. Ada yang kurang tuh kalau nggak ada soal. Ya jangan khawatir kok, ini soalnya so gampang. Hitunglah. Oh, pokoknya hitung tok, gampang aja. Akhirnya tanda akan berakhirnya pertemuan kita sudah berbunyi nih ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian yang telah meluangkan waktu sehingga tercapainya kegiatan kita pada saat ini. Ya, saya doakan semoga keluarga kalian tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya, jangan tidur. Saya ucapkan selamat belajar. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada materi matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.